Mau tanya apa lagi? Sekarang saya akan bahas data. Nih, ini paling penting. Jadi dulu kenapa saya tertarik bahas Surabaya? Surabaya dulu dihujat, dianggap sebagai Black Zone. Bahkan ada kata-kata yang mengatakan Surabaya tingkat kepatuhannya rendah. Nah, sekarang saya bongkar. Saya tanya dari staf Pemkot langsung. Saya sudah izin, boleh. Nih, saya lihatkan namanya siapa nih tadi? Anjing no, lupa cuk namanya. Tito. Nih, Mas Tirta, saya staf Pemkot Surabaya. Jadi awal mula gini, Bro. Nah, jadi awal mula itu ada penelitian. Penelitian yang dilakukan, ini ceritanya nih, saya lihat ya. Inilah karena COVID ditunggangi politik. Bukti pertama. Jadi pada tanggal berapa nih? Tanggal Mei. Nih ya, ini saya lihatkan ya, tapi jangan kaget. Saya akan terangkan dulu. Jadi di bulan Mei, Surabaya Pemkotnya melakukan penelitian bersama dengan Persakmi dan IKA Fkam Unair. Dilakukan dalam 2 tahap, Mas Tirta. Semua tahap dilakukan selama PSBB jilid 1 dan 2 pada bulan Mei. Nah, hasil penelitian oleh saya, Persakmi dan IKA FKM Unair ini oleh Pemprov Jatim diubah menjadi bulan Juni. Lah, ini saya nggak bohong, ini data, bro. Saya tanya, ngapain Pemprov Jatim ubah-ubah data? Nih ya, Surabaya ini rasa lopo-opo. Dari awal mereka berjuang sendirian. Bu Risma itu jabatan sudah terakhir. Bentar lagi sudah nggak jabat. Wes sepuh. Saya bacakan sekali lagi kalau ada wartawan yang nonton. Jadi, pada bulan Mei, Persakmi dan IKA FKM Unair melakukan penelitian kepatuhan masyarakat tentang masker selama PSBB di 2 tahap. Ini untuk Jawa Timur subjeknya. Nah, namun oleh Pemprov datanya ini diubah menjadi penelitian bulan Juni. Padahal ini dilakukan sebelum PSBB yaitu Mei. Lalu data ini diserahin ke Pak Presiden. Wah, tianda bro. Selain diganti tanggal, Mas Tirta, Pemprov juga mengganti lokasi penelitian yang awalnya Jatim menjadi Surabaya Raya. Kan gila, ini bukti pertama. Nih ya, nih, saya lihatkan. Nih datanya. Ini, lihat nih. Ini data dari Pemprov, data dari Pemkot. Ini yang bawah adalah data Pemkot yang asli. Distribusi kepatuhan masyarakat Jawa Timur 19 Mei. Buruk memang, Mei. Lalu di bulan Juni, loh, datanya sama tapi ubah tanggal, lokasinya beda. Terus diserahin ke Pak Presiden. Pak Presiden marah ke Bu Risma. Ini awal mulanya Surabaya dihujat. Edan nggak bro? Pak Jokowi itu nggak tahu apa-apa loh. Pak Jokowi itu nggak tahu apa-apa, cuma datang mau survei. Kenapa dikasih data yang seperti itu? Ini yang saya tanyakan. Ayo Pemprov Jatim, klarifikasi. Ini data saya dapatkan dari saudara Tito Adam, staf Pemkot, Humas Pemkot Surabaya. Bu Risma memilih untuk diam. Bu Risma memilih untuk mengakhiri drama tersebut. Bu Risma dibully se-Indonesia dan akhirnya menggunakan anggarannya sendiri untuk menggunakan swab gratis, bro. Gila nggak, bro? Pak Jokowi nggak tahu apa-apa loh. Ke Surabaya survei dikasih data beda loh, bro. Jadi data pertamanya yang benar ini, bro. Ini data yang benar. Maaf, HP saya pecah. Nih, saya lap dulu ya. Nih, ini data yang benar. Nih, Mei, lihat, Jawa Timur, Mei, PSBB tahap 2, 19
sampai 23 Mei. Sampai ke Pemprov bisa salah bro. Surabaya Raya 23 Juli 2020. Piye bro? Ini data Pemprov, ini data Pemkot. Lah kok beda? Lah kok beda? Ayo, Pemprov tolong jawab. Kenapa kok bisa beda? Kenapa? Ini walaupun masa lalu, ini akhirnya membuat stigma satu negara langsung ke Surabaya. Bu Risma malahan sekarang, kota mana yang swab gratis selain Sumbar? Surabaya. Kan lucu. Padahal ini ya, ini saya nggak ngada-ngada. Data ini kalau saya upload, geger bro. Geger. Saya nggak menjelek-jelekkan. Ini data saya dapat langsung dari staf Pemkot bernama Saudara Tito Adam. Benar. Nih. Nih ya datanya. Aduh kok blur. Nah, nih, lihat datanya nih. Di Pemkot 19 Mei. Data survei kepatuhan masker. Di Surabaya, ini di Jatim. Jatim bro, Jatim. Tiba-tiba dipegang Pemprov jadi Juni dan Surabaya. Diserahin ke Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung mengatakan statement 70% orang Surabaya tidak pakai masker. Bu Risma bantah. Dibully. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa Pak. Pada waktu itu Pak Jokowi minta data. Lah yang saya kecewa adalah kenapa Pemprov Jatim kok tega ngubah data dan tanggal. Padahal ini penelitian Jatim bukan Surabaya bro. Nih saya tahu lagi. Mas Tirta, untuk kasus aktif tanggal 25 Juni Jatim menyumbang 22% kasus aktif nasional. Sementara Surabaya tanggal 25 menyumbang 45% kasus aktif Jatim. Terbaru sekarang Surabaya turun 35%. Sekarang kasus aktif di Surabaya cuma 4%. Sekarang kita bongkar anggarannya. Ini adalah anggaran COVID per daerah. Per daerah. Kita lihat per daerah. Ini foto anak saya. Mana tadi? Salah. Sebentar ya. Nih. Kita lihat anggaran per daerah. Nih, anggaran Kementerian Dalam Negeri, berita saya sambung dari, anggaran, Kementerian Dalam Negeri dari M-Business mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang paling besar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan wabah virus COVID jenis baru. Senilai 10 triliun. 10 triliun DKI bro. Urutan kedua adalah Pemda Jawa Barat 8 triliun. Oh my god. Lalu Jawa Timur 2 triliun. Jawa Tengah 2 triliun. Jogja cuma ratusan miliar. Sumbar kemana Sumbar? Gak ada bro. Terus kita lihat anggaran penanganan COVID Surabaya tuh 800 miliar tok pak. Dan Bu Risma sanggup membuat swab gratis untuk warganya. Sekarang kalian cek, anggaran terbesar COVID ada di Jakarta, 10 triliun. 10 triliun, nomor 2 Jabar, nomor 3 Jatim. Terus dari 2 triliun, Surabaya mendapatkan 800 miliar. Dan Bu Risma sanggup mengalokasikan untuk swab gratis. Gimana Sumatera Barat? Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Duh. Ya, saya lupa capture. Terus kita lihat gimana kalau DIY? DIY 240 miliar, tapi Covid-nya sekarang kita lihat ya, Jakarta 10 triliun. Oh my god, 10 triliun duit KB bro, nolnya rolas. Swab gratis dong, Pak Anies. 10 triliun. Jawa Barat 8 triliun. Dan COVID yang naik tertinggi hari ini DKI Jakarta 764. Jawa Barat 600. 2 daerah
dengan anggaran COVID terbesar, COVID-nya paling besar. Wes, tak bongkar, wes. Semoga besok saya masih hidup. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya. DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparasinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Ada di Google, anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa, bos. Bisa. Wes, emosi lah we bro. 800 miliar iso swab gratis. DIY cuma 246 miliar. COVID-nya hari ini tambah 40. 200 miliar tok. DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda. Oh my god. Mau nangis saya kalau lihat itu bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis bro kalau baca ini. Aku tuh mau nangisnya adalah Bu Risma itu aku ketemu bro di bulan Juni. Usia 70-an tahun. Dia tuh ngantor di halaman balai kota bro. Dihujat satu Indonesia loh. Kenapa saya sampai mau nangis adalah saya tuh datang ke Surabaya, kondisi Surabaya tuh dihujat orang banyak. Dan Bu Risma tuh ngantor di depan balai kota, panas-panasan bro. Umur 72 tahun pak. Dan digoreng satu negara, diperolok. Sekarang swab gratis untuk rakyatnya. Kasus aktif 4% doang. Data diganti sama Pemprov. Di hadapan, bener-bener bro, 1 tahun jabatan terakhir dia mau ngapain lagi? Apa kamu gak terenyuh lihat ibu-ibu sudah tua bisa berjuang demi rakyatnya bos? 800 miliar bisa buat swab gratis. Di Yogyakarta anggaran Sri Sultan aja cuma 246 miliar. Tapi COVID-nya sehari 40 doang. Gak pakai drama PSBB bro. Jakarta 10 triliun pak. Ini buktinya. Nih, baca sendiri. Saya nggak hoax. Ini dari berita Bisniscom. 10,64 triliun. Nomor 2 Jawa Barat. Nomor 3 kita lihat Jawa Timur 2,4 triliun. Jawa Tengah 2,1 triliun. Aceh 1,17 triliun. Pemda yang paling banyak Kota Makassar 700 miliar. Jember 400 miliar. Bogor 300 miliar. Bengkalis 365 miliar. Tangerang 340 miliar. Pak Jokowi sudah ngasih duit ke daerah masing-masing. Lewat dalam negeri. Sedih gak bro? Itu uang rakyat. Makanya saya bilang swab gratis untuk rakyat. Supaya kita tahu siapa yang ringkih. Supaya yang ringkih bisa dirawat dengan baik, dikasih makan. Apa kamu gak sakit hati bro? Lihat orang tua, lihat Sumbar aja bisa swab gratis. Sumatera Barat bisa swab gratis. Surabaya bisa swab gratis. Jogja bisa stabil. DKI 10 triliun. COVID masih tertinggi se-Indonesia. Kalian bisa nilai. Ada di media. Dan masih ada denda masker. Saya mungkin setelah share kayak gini akan diserang buzzer semua. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Tapi saya membongkar data ini biar kalian membaca. Daerah mana yang efektif menangani COVID? Kepala daerah yang sanggup mengatasi COVID di daerahnya itu adalah kepala daerah yang luar biasa. Shout out buat Gubernur Sumbar, Sri Sultan, dan jelas Bu Risma.
Angkat topi buat Anda semua yang rela menghabiskan uang sendiri untuk rakyat. Saya orang lapangan. Saya melihat sendiri dengan kepala sendiri apa yang dialami Bu Risma. 10T bro. Dan kalian bilang, sekarang kalian bilang Pak Jokowi itu sudah bagi anggaran bro ke daerah-daerah masing-masing. Tanggung jawabnya kepala daerah itu bisa. Tergantung penyerapan dananya buat apa. Jawa Barat dan DKI anggaran terbesar.